Ada seorang ustadz namanya Fadil Taslim yang mengatakan bahwa Alkitab yang kita punya itu sudah tidak sempurna, terutama bagian Injilnya sudah diedit. Saya akan menanggapi perkataan dari ustadz ini. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, jadi Injil yang sebenarnya itu sudah tidak ada. Artinya Injil sebenarnya itu Injil yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Isa itu sudah tidak ada. Adapun kalau ini katakan Injil, ya ini Injil yang sudah tidak sesuai dengan itu ya. Teman-teman silakan tekan tombol subscribe, karena dengan cara teman-teman menekan tombol subscribe memberikan semangat kepada saya untuk terus boleh berkarya lewat YouTube. Dan saya rindu teman-teman ketika teman-teman terberkati, share dan bagikan kepada banyak orang, karena dengan demikian teman-teman juga membantu menyebarkan kebenaran yang sejati yang ada dalam firman Tuhan. Thank you teman-teman semua, God bless you. Semoga video ini memberkati. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Terima kasih teman-teman yang boleh setia untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dari isu-isu yang saya bahas, terutama tentang pembelaan iman Kristen yang kita sebut sebagai apologetika. Nah, saya mengajak kita bersama-sama menyimak video yang dikatakan oleh Ustadz Fadil Taslim ini, Opa Taslim. Kita sama-sama saksikan bersama. Berbicara Alkitab. Jadi Alkitab itu kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Oke teman-teman, kita sudah lihat bagian yang pertama dari apa yang menjadi perkataan dari Ustadz ini. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu diturunkan dari Allah atau dari Allah. Nah, saya ingin memberikan sebuah klarifikasi dan pengertian kepada setiap kita bahwa Alkitab kita bukan diturunkan langsung dari surga itu ke bumi. Tidak demikian. Tetapi penulisan Alkitab itu dikatakan di dalam doktrin Alkitab atau ajaran Alkitab bahwa itu ditulis melalui metode inspirasi. Jadi Tuhan menggerakkan hati atau diri dari penulis-penulis Alkitab itu untuk menuliskan apa yang menjadi maksud Tuhan. Sehingga teman-teman kalau melihat dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan menggerakkan 40 penulis di dalam rentang dari Kejadian sampai Wahyu itu kurang lebih 1500 tahun. Dan mereka bisa menuliskan cerita yang sama, yaitu bagaimana Tuhan yang mencintai manusia berdosa, dia memberikan janji kepada manusia berdosa bahwa dia akan menyelamatkannya. Nah teman-teman semua, maka dalam bagian yang tadi dikatakan oleh Ustadz ini, Alkitab kita bukan diturunkan dari surga. Nanti kalau dikatakan diturunkan dari Allah secara langsung, pertanyaannya bahasa apa? Alkitab yang kita punya, Tuhan menggerakkan penulis di dalam perjanjian lama menuliskan itu di dalam bahasa Ibrani, dan Tuhan menggerakkan penulis di dalam perjanjian baru menulis dalam bahasa Yunani. Sehingga kalau misalnya itu diturunkan dari Tuhan langsung, di mana mungkin kehidupan Abraham itu adalah 1000 atau 1500 tahun sebelum Masehi, sementara kehidupan Rasul Yohanes itu di tahun 90 Masehi. Kalau Alkitab itu turun langsung dari surga, maka ini mengalami problem yang sangat besar. Sekali lagi, Ustadz Fadil Taslim salah memahami Alkitab. Dia berpikir Alkitab itu dipercaya seperti layaknya Quran itu ada. Saya tidak mengomentari soal Quran, tetapi saya kira apa yang dikatakan itu tidak tepat. Semoga ini boleh menolong teman-teman. Kita akan saksikan hal yang kedua, bagian yang kedua. Yuk kita sama-sama lihat apa yang Ustadz ini katakan. Kalau orang-orang mengatakan ini adalah Injil, gitu biasanya ya. Injil biasanya. Orang Nasrani bawa ini ke gereja biasanya dikatakan orang Nasrani bawa Injil. Ternyata ini bukan Injil, ini Alkitab. Saya kira Bapak Ustadz
salah sekali lagi asumsi terhadap orang-orang Kristen. Saya tidak pernah ketika saya membawa Alkitab, saya mengatakan kepada orang lain itu adalah Injil. Jelas dikatakan yang kami maksud dengan Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan pada waktu datang ke gereja, kami tahu itu Alkitab, itu bukan Injil. Ini hanya sebutan yang Bapak Ustadz pakai untuk memprovokasi seolah-olah kami adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak tahu antara istilah Alkitab dengan istilah Injil. Perkataan di dalam video itu seolah-olah ingin mengatakan kami tidak bisa membedakan. Kami salah mengucapkan. Teman-teman, saya Muslim, mohon dengan hikmat teman-teman semua bisa memahami. Saya tahu apa Alkitab, saya juga tahu apa itu Injil. Sehingga kalimat yang disampaikan oleh Ustadz ini memprovokasi kami seolah-olah kami adalah pihak yang sangat bodoh. Kami tidak bisa membedakan istilah Alkitab dengan istilah Injil. Maka dari itu, yuk teman-teman kita saling belajar menghormati antara satu dengan yang lain. Kita akan saksikan berikutnya, ada satu hal lagi yang saya mau ajak kita belajar bersama-sama. Kita saksikan. Jadi Injil yang sebenarnya itu sudah tidak ada. Artinya Injil sebenarnya itu Injil yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Isa itu sudah tidak ada. Adapun kalau ini katakan Injil, ya ini Injil yang sudah tidak sesuai dengan itu, ya dah. Makanya di sini saya pakai judul, ya dah, Alkitab sudah berubah. Oke, di dalam bagian yang terakhir ini dia dengan jelas mengatakan bahwa Injil yang sebenarnya itu sudah tidak ada. Injil yang sejati itu adalah Injil yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Isa. Saya kira ada kekeliruan besar sekali lagi dalam pemahaman atau pikiran dari Ustadz Fadil Taslim. Saya kasih sebuah contoh dan analogi teman-teman supaya teman-teman bisa menilainya dengan lebih objektif. Saya ambil contoh misalnya kita ingin tahu kehidupan presiden kita yang pertama yaitu Soekarno. Nah, ketika kita ingin mempelajari siapa itu Soekarno, saya ajak teman-teman berpikir, apakah kamu akan mencari buku-buku yang tahunnya dekat dengan kehidupan Soekarno, atau kamu cari buku-buku yang tahunnya jauh dari kehidupan Soekarno? Saya ambil contoh, misalnya saya tidak tahu kapan Soekarno lahir, tetapi misalnya tahun 1945 yang menyatakan proklamasi kemerdekaan adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Menurut saya, ketika kita ingin belajar tentang siapa itu Soekarno, kita harus mengambil dan memeriksa dokumentasi-dokumentasi di tahun 40-an, tahun mungkin 30-an, sampai tahun mungkin di mana Soekarno hidup itu kita pelajari sehingga data yang kita dapat itu cukup akurat. Akan menjadi konyol dan keliru ketika kita tidak periksa data masa lalu dan kita hanya berdasarkan buku-buku sejarah yang ditulis tahun 2019 bahkan tahun 2020. Kalau misalnya kita mendapati sebuah data, misalnya Soekarno ini adalah yang memproklamirkan penyataan proklamasi 17 Agustus, ada satu buku yang mengatakan bahwa Soekarno tidak memproklamasikan kemerdekaan. Ini adalah dua data yang kontradiksi. Yang satu ditulis buku pada tahun 1945, yang satu adalah buku yang ditulis tahun 2019. Kira-kira teman-teman bisa menebak bukan? Untuk menguji keasliannya, maka kita harus kembali ke dalam dokumen yang mendekati di mana tokoh itu lahir, di mana tokoh itu masih hidup. Nah, sekarang saya kembali ke Injil. Ketika Ustadz Fadil Taslim mengatakan bahwa Injil kami keliru, menurut saya ini adalah salah asumsi yang begitu besar. Karena dia mengacu kepada Quran. Quran mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa, di mana data ini ditulis kira-kira
abad yang kelima atau kurang lebih 500-600 tahun setelah Yesus naik ke surga. Sementara kitab Injil yang orang Kristen punya sekarang, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ditulis sebelum tahun yang 100 atau di abad yang pertama, itu sudah selesai ditulis. Kalau kita ingin membandingkan antara data Yesus dengan Isa, manakah yang harus kita percaya? Tentunya ini analoginya sama persis dengan Soekarno di tahun 45 dengan Soekarno di tahun 2019. Manakah dua dokumen ini yang harus kita percaya? Itu yang menjadi catatan kita bersama-sama. Sehingga teman-teman, janganlah kita mudah untuk percaya, apalagi kita yang Kristen, mudah sekali diombang-ambingkan hanya karena perkataan ini. Nah teman-teman, Al-Quran menyatakan 600 tahun kemudian sesudah Yesus terangkat ke surga, dia menyatakan bahwa Yesus itu, sebenarnya bukan Yesus ya, tetapi Isa itu cuma manusia biasa. Menurut saya, dari segi ilmu historis atau ilmu sejarah, maka data yang mendekati atau dokumen yang mendekati dari tokoh itu hidup, itu jauh lebih bisa dipercaya ketimbang dokumen yang keluar belakangan. By the way, hanya satu-satunya dokumentasi di dalam sejarah dunia yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib, itu cuma Al-Quran. Sementara sejarawan yang Kristen maupun non-Kristen, dan bahkan Alkitab, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Ini dua data yang sangat berbeda. Yang satu menyajikan data 500-600 tahun kemudian sesudah kehidupan Yesus. Yang satu menyatakan dokumen bahkan sebelum tahun 100 itu sudah ditulis semua untuk kitab Injil. Manakah yang harus dipercaya? Teman-teman para netizen yang bisa menilainya dengan ilmu sejarah. Kalau teman-teman meragukan apa yang saya katakan, silakan teman-teman bisa ke perpustakaan umum, menemukan bagaimana menguji sebuah fakta yang terjadi di masa lalu. Itu bisa diuji keabsahannya dan kevalitannya. Ilmu sejarah yang seperti apa, ciri-ciri yang seperti apa yang harus dipenuhi. Teman-teman kalau tidak percaya apa yang saya katakan, silakan teman-teman cari sendiri. Tetapi salah satu di dalam pembelajaran saya soal ilmu sejarah, salah satu kita bisa memeriksa sebuah fakta itu terjadi atau tidak di masa lalu adalah dengan cara kita menelusuri dokumentasi yang mendekati kehidupan sang tokoh itu. Semoga video ini boleh memberkati setiap kita dan menolong kita memahami apa yang Ustadz ini katakan. Kita boleh mengerti bahwa kekeliruan ini dinyatakan dan supaya tidak mengombang-ambingkan iman kita. Kalau ini memberkati, bagikan kepada banyak orang supaya boleh meluruskan dan mengklarifikasi kebenaran yang sejati yang kita punya. Sampai di sini video saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.